Seorang pria yang terjebak di tebing sempit dan tangannya tertimpa batu berteriak meminta tolong. Namun tentu saja tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Andi adalah seorang petualang yang sangat senang sekali menelusuri perbukitan dan melakukan kegiatan ekstrim. Setelah bersenang-senang dengan teman-temannya, Andi harus melanjutkan perjalanan seorang diri. Andi pun akan melewati sebuah tebing yang sangat sempit. Namun sungguh sial, ia tergelincir saat sedang berpegangan pada sebuah batu, sehingga ia terjatuh ke bawah tebing ini, dan tangannya terjepit batu raksasa yang terjatuh bersama dirinya. Andi sempat terdiam dan tak percaya dengan apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Ia mencoba tenang dan berpikir positif. Andi berusaha menarik tangannya yang tertimpa batu. Namun sayang, batu itu tidak bergerak sedikit pun, sehingga ia tidak bisa melepaskan tangannya. Andi mulai kesal dengan musibah ini dan berusaha menyingkirkan batu itu dengan tubuhnya. Namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Tebing sempit itu benar-benar membuat Andi merasa sesak. Andi hanya memiliki satu botol air minum, dan ia harus benar-benar menghemat air itu, sebab ia masih belum tahu berapa lama akan terjebak di tebing yang sangat dalam ini. Tempat tebing ini berada sangat jauh sekali dari peradaban manusia. Andi pun mulai membongkar isi tasnya dan mengecek barang-barang yang dibawanya. Kalau saja ada suatu benda yang bisa mempermudah dirinya keluar dari sini. Ada pisau lipat, kamera, dan senter. Andi berusaha berpikir sejenak, lalu ia mengambil sebuah pisau. Ia berusaha mengikis batu tersebut sedikit demi sedikit, tapi tampaknya tidak memberikan efek yang terlalu besar pada batu yang menghimpit tangannya itu. Bahkan pisaunya malah terjatuh dan ia tidak bisa menggapainya sebab posisi Andi sedang tergantung. Apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Andi? Ia berusaha menggapai pisau miliknya yang terjatuh dengan sebuah ranting. Karena cukup sulit digapai, Andi mencoba membengkokkan ujung ranting tersebut dan akhirnya berhasil menggapai pisau miliknya. Ia berusaha mengikis batu yang menimpanya dengan pisau kecil itu, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Hari mulai gelap, namun ia masih berusaha mengikis batu yang menimpa tangannya. Andi tampak sangat kelelahan, namun persediaan air semakin tipis. Ia harus menghemat. Andi berusaha melempar sebuah tali ke ujung batu yang ada di atasnya. Namun tampaknya itu sangat sulit. Sudah berkali-kali dicobanya namun tetap saja gagal. Sampai akhirnya setelah menghabiskan banyak tenaga, barulah tali itu tersangkut di ujung batu besar itu. Ia mengikat tali itu ke tubuhnya agar tali itu bisa menahan dirinya yang ingin mencoba untuk tidur sejenak. Tapi Andi malah terus merasa halu dan tidak bisa tidur. Semalaman ia melanjutkan untuk mengikis batu yang menimpa tangannya. Lalu saat matahari mulai terbit, betapa senangnya Andi. Di tengah kesesakan di dalam tebing sempit ini, ia masih mendapat sedikit sinar matahari. Karena mulai pasrah dengan keadaannya, Andi pun mulai merekam dirinya sendiri dan mencoba menceritakan apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Andi juga berkata kepada siapapun nanti yang menemukan rekaman ini, tolong sampaikan kepada orang tuanya. Di tengah Andi melakukan rekaman, ia merasa ada seseorang yang menyiram air dari atas. Ia berteriak meminta tolong kalau saja memang benar ada orang di atas sana. Namun ternyata Andi hanya merasa halu. Tidak ada air yang jatuh dari atas. Kondisi mental Andi semakin kacau. Pada malam hari pun ia merasa sangat kedinginan sekali dan berusaha menyelimuti tubuhnya dengan tali yang ia bawa. Hampir saja Andi mati kedinginan di bawah sini. Andi pun merasa sangat lelah sekali dan membuat ia merasa sangat halu. Ia membayangkan minuman segar sebab persediaan air Andi sudah sangat tipis sekali. Andi sudah bertahan hidup selama 5 hari hanya dengan sebotol air. Ia pun melanjutkan rekaman kisah mengerikan yang dialaminya, sebab ia merasa akan berakhir dengan kematian di bawah tebing ini. Ia bercerita kalau ia harus menampung air kencingnya sendiri sebagai minuman darurat. Andi masih terus berusaha mengikis batu besar yang menimpa tangannya dengan pisau. Namun karena tidak membuahkan hasil, ia pun mengikat tangannya dengan sangat kencang untuk menahan aliran darah. Lalu ia mulai mengarahkan pisau kecil ke tangannya. Andi berniat untuk mengamputasi tangannya saja. Namun sayang, pisau itu terlalu tumpul untuk memotong tangannya. Cuaca di tengah gurun yang sangat panas membuat tubuh Andi semakin lemas. Tidak ada makanan dan ia hanya bertahan hidup dengan air. Bahkan ia sempat menumpahkan persediaan air yang sudah sangat sedikit. Andi pun termenung halu membayangkan kehidupan bahagianya di masa kecil. Namun tampak awan tebal sudah menyelimuti gurun tempat ia berada, dan petir besar mengejutkan Andi. Hujan pun mulai turun membuat Andi sangat panik dan langsung membereskan barang-barangnya. Andi berusaha meminum air hujan itu dan menampungnya. Namun karena hujan begitu deras membuat bagian atas tebing banjir dan airnya mengalir dengan sangat deras ke bawah tempat Andi berada. Seorang pria tertimpa batu di bawah tebing dan air deras mengalir ke bawah sana. Namun Andi masih berusaha menampung air hujan itu ke dalam botol minumannya.
Tapi air semakin dalam saja. Karena Andi sedang tertimpa batu dan tidak bisa bergerak kemana-mana, ia pun nekat menenggelamkan dirinya. Berkat bantuan air deras, batu besar yang menimpa tangannya pun berhasil disingkirkan sehingga kini Andi bisa bergerak. Ia mencoba mengikuti arus air yang membawanya keluar dari tebing tempat ia terjebak. Andi pun langsung menuju mobilnya dan cepat-cepat pergi dari gurun yang mengerikan itu. Tapi saat dia meminta tolong kepada kekasihnya, ternyata Andi baru sadar kalau ternyata dirinya sedang halu dan bermimpi. Mental Andi semakin kacau saat ia menyadari dirinya masih terjebak di bawah tebing yang terletak di tengah gurun yang sangat sepi. Pikiran Andi semakin kacau dan ia malah melanjutkan merekam dirinya yang sedang terjebak di bawah tebing ini. Semua itu ia lakukan karena ia sudah sangat pasrah kalau dirinya akan mati di sini dan berharap ada orang yang menemukan rekamannya ini. Persediaan air Andi pun sudah habis dan kondisi tubuhnya semakin memburuk karena tidak menerima asupan makanan selama berhari-hari. Sampai-sampai Andi menusuk tangannya sendiri dengan sebuah pisau. Lalu ia melakukan sebuah tindakan yang sangat tidak ingin dilakukannya. Hari terus berganti dan Andi sudah sangat frustasi. Sampai-sampai ia harus meminum air hasil buang air kecilnya sendiri. Andi benar-benar merasa kacau sampai-sampai harus melakukan ini semua. Ia pun mencoba menghibur dirinya dengan menonton rekaman dirinya sendiri. Bahkan ia sudah menulis pesan kematiannya di dinding tebing ini. Andi benar-benar menyesali semua yang sudah ia lakukan sampai-sampai ia harus berakhir di bawah tebing yang sangat sepi ini. Sudah hampir seminggu Andi di dalam sini dan kini ia seperti melihat dirinya di masa lalu. Halusinasi yang dialaminya sudah semakin mengerikan. Seorang pria sedang berusaha memotong tangannya sendiri yang tertimpa batu besar. Andi terpaksa melakukan ini semua sebab sudah 2 minggu ia terjebak di bawah tebing ini karena tangannya tertimpa batu itu. Sudah berbagai cara dilakukan oleh Andi sampai akhirnya ia harus menggunakan jalan terakhir yaitu memotong tangannya. Tampak Andi sangat merasa kesakitan sekali. Bahkan Andi sempat berhenti di tengah jalan saat tangannya masih penuh luka. Namun karena Andi sudah tak tahan lagi berada di bawah tebing ini, akhirnya ia pun menyelesaikan pemotongan tangannya sendiri. Akhirnya Andi terlepas dari jepitan batu besar yang sudah menahannya berminggu-minggu. Andi pun langsung menutup luka bekas potongan tangannya. Tak lupa ia mengambil gambar sisa tangannya yang masih tertimpa batu besar itu. Dengan kondisi tangan penuh luka, Andi berusaha mencari jalan keluar dari tebing besar yang sudah mengurungnya selama ini. Akhirnya Andi pun berhasil keluar dari sana. Ia sangat merasa lega sekali. Lalu Andi melihat ada genangan air di bawah sana dan tepat di belakangnya ada pengait yang bisa ia gunakan untuk mengaitkan tali di sana. Dan ia perlahan turun dari atas tebing menuju ke genangan air di bawah sana. Tampak Andi merasa sangat puas sekali dan langsung membenamkan kepalanya ke dalam air. Andi benar-benar merasa sangat kehausan. Andi pun melanjutkan perjalanan untuk segera pergi dari gurun mengerikan ini. Dan beruntungnya ada penjelajah lain yang menemukan dirinya. Mereka pun segera membawa Andi pergi dan memberikan Andi air bersih. Andi benar-benar tak menyangka ia masih bisa bertahan hingga saat ini. Tim evakuasi pun segera datang untuk menjemputnya. Kini Andi pun sudah hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Ini merupakan kisah nyata dan Andi pun masih terus melanjutkan hobinya untuk menjelajah alam.